Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan coba membahas tentang uji beda K populasi atau dikenal dengan ANOVA ya. Misalkan kita membahas uji beda antara tingkat IPM 3 wilayah, yaitu kalau video sebelumnya untuk 2 wilayah, kali ini 3 wilayah, yaitu wilayah IPM Sumatera, IPM Jawa, dan IPM provinsi lainnya ya. Jadi 10 provinsi di Sumatera dan 6, 2, 4, 6, 7 ya, ini Jawa Bali maksudnya. 7 provinsi di Jawa Bali dan provinsi lainnya. Nah, berarti menggunakan uji ANOVA. Caranya tinggal real statistik, data analisis, kita pilih ANOVA yang one way factor ya. Nah, tinggal kita masukkan saja datanya, kolom with heading ya, nanti ikut judul kolomnya di blok saja. Kemudian di sini ada ujinya, uji ANOVA secara bersama-sama. Kemudian kalau datanya normal pakai ANOVA, kalau nggak normal pakai Kruskal-Wallis ya. Kemudian nanti ada uji homogeneity dengan menggunakan Levene test ya. Kemudian nanti ANOVA follow up, kalau ANOVA itu uji lanjutannya ada uji 2K, ini kalau datanya homogen. Kalau variansnya heterogen bisa pakai GEMS atau DUNET ya, salah satu saja. Nah, kalau Kruskal-Wallis juga ada lanjutannya, biasanya orang pakainya uji DUN atau Conover ya, atau pairwise exactity test gitu ya. Kemudian kita pilih outputnya di I aja, I2. Oke. Signifikansinya pakai koma ini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini secara uji, secara deskriptif dulu ya. Nah, ini secara deskriptif kalau IPM di Sumatera itu 72, di Jawa Bali 75 secara rata-rata, provinsi lainnya 69. Nah, kalau kita lihat apakah ada perbedaan di antara ketiga ini, kalau gunakan uji ANOVA dia iya, p-value-nya kurang dari 0,05. Ya, kemudian kalau pakai Kruskal-Wallis jawabannya juga iya, yes ya, berbeda. Kemudian apakah variansnya homogen, kita lihat ini pakai Levene test, iya karena di atas 0,05. Maka ujinya yang kita gunakan adalah menggunakan uji 2K ya. Uji 2K, kita lihat di sini uji 2K-nya IPM Sumatera dengan Jawa itu dianggap p-value-nya tidak berbeda. Kemudian IPM Sumatera dengan IPM provinsi lainnya juga tidak berbeda, jadi Sumatera itu dekat dengan Jawa dengan dekat dengan lainnya. Yang berbeda banget tuh kelihatan tuh Jawa dengan lainnya ya, itu signifikan berbeda. Kalau nanti dia datanya normal, kemudian dan dia variansnya homogen. Tapi kalau dia datanya normal tapi variansnya heterogen, gunakan DUNET. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalkan dia datanya tidak normal, biasanya kita gunakan uji DUN ya, uji DUN test gitu. Ya, tergantung penggunaannya. Nah, itu kalau dia bersifat independen ya, independen. Jadi seperti itu. Tapi kalau dia dependent atau pair atau berulang, misalkan tingkat kemiskinan dari tahun 2019, 2020 dan 2021, maka yang kita gunakan adalah yang berulang, berarti ANOVA yang repeated. Nah, repeated measure. Nah, tinggal kita input saja datanya. Oke. Kemudian kolom heading gunakan ANOVA ya, kemudian nanti gunakan uji lanjutan 2K. Kemudian outputnya kita taruh di misalkan berapa ini? Oke, O31 lah ya. Nah, tinggal kita oke-kan saja. Ininya lupa terus 0,05. Oke kan? Oke, timpa saja. Oke, kita lihat di sini hasilnya. Nah, ini secara rata-ratanya ya, ini uji ANOVA-nya. Apakah ada perbedaan antara 3 tahun itu? Jawabannya adalah iya. Ya, perbedaan antar grup 0,01 berarti signifikan perbedaannya. Ya. Kemudian yang mana saja yang berbeda, ini bisa kita lihat pakai 2K-nya. 2021 dengan 2020
berbeda signifikan? Jawabannya tidak, ya. 2021 dengan 19, jawabannya tidak. P-value-nya lebih besar dari 0,05, dan kemiskinan 2020 dengan 2021 juga menggunakan key-test tidak berbeda. Di sini P-value. Oke. Nah, kemudian kalau kita menguji misalkan terhadap dua hal tapi bersifat independen, misalkan kita menguji ini misalkan tinggi tanaman padi berdasarkan 3 jenis pupuk A, B, C dan 3 wilayah, ya. Di wilayah 1, di wilayah 2, wilayah 3 dan wilayah 4 gitu ya. Ini ada lokasinya. Tiga lokasi. Nah, caranya berarti yang dia two-way, real statistik, data analisis, ANOVA, pilih yang two factor ANOVA. Kemudian kita blok, ya, jadi kita blok row column heading-nya ini. Kemudian kita pilih ANOVA fix, ya, fix. Kalau ini berarti dia menggunakan ada random effect. Kemudian number of row per sampel, jadi banyaknya row dalam satu sampel gitu. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi untuk masing-masing wilayah itu ada 4 sampel, karena ini ada 3 wilayah, wilayah 1, wilayah 2, 3. Kemudian outputnya di E1 saja. Oke, kemudian di OK kan saja. Oh, ini lagi 0,05. Nah, ini ya, jadi kita bisa lihat bahwa apakah ada perbedaan untuk masing-masing row? Jawabannya tidak. Apakah ada perbedaan untuk masing-masing kolom? Jawabannya juga tidak, karena lebih besar dari 0,05. Kemudian apakah ada interaksi antara row dan kolom? Juga tidak ada. Seperti itu. Nah, di real statistik ini lengkap sekali. Untuk yang ANOVA jenis lainnya, ada yang menggunakan nested ANOVA, bahkan ada yang untuk yang non-parameter tadi repeated namanya Friedman, ya, Friedman. Ada ANCOVA. Kemudian ada di sini nanti kalau yang lebih dari 2 variabel yang diuji, nanti dia di multivariat namanya MANOVA. Demikian untuk pembahasan saat ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikut.